Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya untuk membuat sebuah video yang berkaitan dengan pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Perkenalkan, nama saya Izky Afrinaldi, bisa dipanggil Izky, dengan NIM 2310721022 dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas tahun 2023. Sebagai siswa undangan lulusan SNBP, saya juga berasal dari kelompok 40 spyware yang dimentori oleh Uni-Uni Cantik. I can, you can, together we can. Baiklah, yang pertama, ada pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming. Yang pertama, apa saja contoh teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Penyebab utama pemanasan global ini adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang melepaskan gas CO2 dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Pemanasan global ini sudah menjadi isu internasional dan menjadi permasalahan dunia karena dampaknya dapat membahayakan makhluk hidup di dunia. Di antaranya adalah suhu bumi meningkat, terjadi perubahan iklim, peningkatan permukaan laut, gangguan ekologis, dan dampak sosial politik. Pertanyaan yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi yang menyebabkan peningkatan global warming? Yang pertama, yaitu kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul, serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Naiknya suhu di udara dan di dalam laut akan membuat es di kutub-kutub bumi mencair. Mencairnya es-es tersebut akan meningkatkan volume air laut. Yang ketiga, terjadinya wabah penyakit karena kenaikan suhu. Akibat pemanasan global, sistem imun makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Penyakit ini akan menjadi wabah yang mengkhawatirkan. Yang keempat, kabut asap. Pemanasan global akan meningkatkan suhu di permukaan bumi, memicu terjadinya kekeringan dan memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal tersebut akan menimbulkan kabut asap yang sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan kematian. Yang kelima, krisis air bersih. Karena pemanasan global, sumber-sumber air di dalam tanah akan menguap. Selain itu, sumber-sumber air tersebut juga akan tercemar sehingga krisis air bersih tidak dapat dihindari. Yang keenam, naiknya permukaan air laut. Naiknya permukaan air laut disebabkan oleh mencairnya es di kutub-kutub bumi. Lama-kelamaan hal ini akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar, bahkan dapat membuat pulau-pulau kecil tenggelam. Yang ketujuh, meningkatnya suhu air laut. Terjadinya global warming ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi, termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yang kedelapan, rusaknya terumbu karang. Global warming akan membuat suhu dan keasaman air laut. Kedua hal ini akan membuat terumbu-terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-kelamaan akan rusak. Bahkan rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang, serta flora dan fauna laut akan mati. Pertanyaan ketiga, bagaimana peran kita untuk mengatasi peningkatan global warming? Cara mengatasi global warming, yang pertama, gunakan transportasi umum dan sepeda. Yang kedua, minimalkan penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang ketiga, matikan perangkat elektronik saat tidak terpakai. Yang keempat, hemat air. Yang kelima, reuse. Yang keenam, reduce. Yang ketujuh, recycle. Yang kedelapan, menjadi vegetarian. Yang kesembilan, menanam pohon atau reboisasi. Yang kesepuluh, kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.